Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, mari kita sampaikan pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu dalam suasana yang penuh dengan keimanan, suasana yang penuh dengan kebaikan. Perkenalkan, saya Fathur Rosidin dari YMZ Dompet Duafa, bersilaturahim kepada keluarga besar Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat. Yang saya hormati Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Bapak Wahyu Purnama, dan Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Barat, Bapak Iman Suryansyah Nurdin, dan seluruh pegawai Bapak Ibu di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Hari ini kita mengangkat tema Begin with Jannah in mind. Bagaimana kita memulai seluruh aktivitas kita dalam pekerjaan dengan orientasi tunggal, yaitu mencapai surga. Kenapa tema ini kita ambil? Hari-hari kita senantiasa dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan kita untuk pekerjaan. Kita berangkat pagi, pulang sore, pulang malam untuk pekerjaan. Dan di tengah-tengah kesibukan itu, kita harus ingat bahwa tidak boleh kemudian kesibukan ini melalaikan tugas kita juga sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang punya tugas untuk beribadah, untuk mengabdi dan memakmurkan bumi, untuk bertemu dan kembali kepada Tuhan di surga. Nah, pertanyaan yang sering saya tanyakan ya di dalam kelas-kelas pelatihan tentang motivasi adalah apa sebenarnya yang kita cari dalam bekerja. Dan hampir semua orang jawabannya adalah mencari uang, mendapatkan penghasilan. Buat apa kita mendapatkan uang? Bagi yang belum menikah, nabung untuk bisa menikah. Yang sudah menikah pengen punya rumah, nabung ingin punya rumah. 15 tahun akhirnya sanggup beli rumah. Nyicil juga 20 tahun. Sudah punya rumah, pengen punya kendaraan. Sudah punya kendaraan, pengen ini, pengen itu. Sampai kapan? Sampai kemudian pensiun. Kita ingin pensiun kita juga kita bisa hidup dengan nyaman. Dan itu adalah impian semua orang kita yang bekerja. Tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa hidup kita ini ya bukan hanya sama pensiun. Pensiun bukanlah akhir dari hidup kita. Bahkan kematian bukanlah akhir dari hidup kita. Kenapa begitu? Karena bagi seorang muslim, bagi seorang beriman, kehidupan di dunia yang 60 tahun, 70 tahun belumlah selesai, karena masih ada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan di akhirat. Maka hari ini saya ingin mengambil iktibar, mengambil perumpamaan, mengambil contoh. Ya, saya menyebutnya sebagai filosofi supir angkot. Apa itu filosofi supir angkot? Filosofi supir angkot adalah filosofi yang diambil dari keseharian supir angkot ini. Bayangkan seorang supir angkot baru berangkat dari rumahnya, ya, dan kemudian berangkat menuju terminal tujuan. Supir angkot ketika berangkat dia harus clear di mana terminalnya, di mana tujuannya. Kalau supir angkot tidak tahu terminal, maka jalurnya akan kacau. Kalau sudah clear terminal di mana, barulah supir angkot bisa tahu di mana halte-haltenya. Nah, sekarang bayangkan supir angkot baru sampai di halte pertama, mau menuju halte kedua, tiba-tiba jalanannya banjir. Kemudian ada jembatan yang rusak, jembatan yang tidak bisa dilalui, dan supir angkot punya dua pilihan: menunggu jembatan diperbaiki, karena di seberang jembatan ada
halte kedua, atau korbankan halte kedua, cari jalan lain, yang penting sampai terminal. Pilihan mana yang diambil oleh supir angkot? Betul, pasti pilihan kedua. Supir angkot lebih baik mengorbankan halte daripada mengorbankan terminal. Karena terminal adalah tujuan akhir, halte adalah tujuan sementara. Maka ketika dihadapkan pada dua pilihan, maka lebih baik korbankan halte tapi sampai terminal daripada menunggu halte akhirnya tidak sampai terminal. Itulah filosofi supir angkot yang saya maksud. Nah, hidup kita kira-kira sama seperti supir angkot. Dalam hidup ini kita pasti punya banyak mimpi, punya banyak target. Kita pengen punya rumah yang nyaman, kita pengen punya kendaraan yang bagus, kita pengen anak-anak kita sekolah di sekolah yang terbaik, kita pengen bisa liburan ke luar negeri. Ya, keinginan itu kalau kita list, kalau kita tulis mungkin bisa puluhan. Tapi pertanyaannya, apa yang kita ingin kejar tadi itu sebenarnya halte atau terminal? Kalau ternyata yang kita kejar semuanya halte, kita harus cek lalu di mana terminalnya. Jangan-jangan hidup kita ini hanya berpindah dari satu halte ke halte yang lain. Ya, bagaimana membedakan antara terminal dengan halte? Cirinya halte adalah kalau kita sudah sampai, kita ingin lanjut. Bayangin Bapak Ibu sampai di halte. Apa sudah selesai perjalanan? Pasti tidak, kan? Kita ingin lanjutkan karena halte bukan tujuan. Begitu juga dengan target-target dalam hidup kita. Kita dulu sebelum punya penghasilan, kita pengen punya penghasilan 5 juta cukuplah sebulan. Begitu penghasilan kita sampai di angka 5 juta, ternyata kesimpulan kita 5 juta nggak cukup, 10 juta baru cukup. Kita kerja terus sampai penghasilan kita di angka 10 juta. Ternyata begitu sampai kesimpulannya sama, 10 juta nggak cukup, 15 juta baru cukup. Itu artinya uang, penghasilan, gaji adalah halte. Kenapa? Karena begitu sampai di titik itu, kita ingin lanjut. Lalu, kalau semua kita kejar ini halte, di mana terminal kita? Seorang muslim, orang yang beriman, terminalnya sudah jelas, yaitu surga. Karena hidup kita 60 tahun ini di dunia, atau 70 tahun di dunia belum selesai. Setelah itu kita akan masuk ke perjalanan berikutnya, masuk ke alam barzah. Masuk ke alam barzah berapa tahun? Mungkin 1000 tahun, mungkin 2000 tahun. Ya. Nah, problem kita adalah nasib kita bahagia atau tidak, happy atau tidak, tergantung 60 tahun kita di dunia. Maka pastikan bahwa pekerjaan kita ini bukan hanya membuat kita bahagia selama 60 tahun di dunia, tapi juga bahagia di alam barzah. Setelah alam barzah kita akan masuk kepada mahsyar selama 500 tahun. 500 tahun akhirat. Ingat, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahunnya dunia. Berarti kalau 500 tahun akhirat sama dengan 500 kali 1000 kali 355 hari. Kurang lebih 177 miliar tahun. Berarti kita akan berada di padang mahsyar selama 177 miliar tahun. Dan nasib kita di padang mahsyar sangat tergantung dari amal kita di dunia. Sebagai contoh, ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya di akhirat. Jadi kalau pekerjaan kita sebagai pegawai membantu masyarakat, memudahkan urusan orang, itu akan menjadi bekal kita supaya hisab kita, urusan kita juga mudah nanti di akhirat. Barang siapa yang menolong orang lain, Allah akan tolong nanti di akhirat. Maka
profesi kita sebagai pegawai di BI itu bisa membuat kita sukses di padang mahsyar. Dan sebaliknya, kalau kita tidak amanah, ya, mempersulit orang, kita bisa membuat hidup kita juga sulit nanti di akhirat. Setelah padang mahsyar, kita masih ada perjalanan terakhir, yaitu menuju ke surga atau ke neraka. Mana yang akan kita cari? Tentu kita ingin masuk ke surga, karena itulah yang diimpikan oleh setiap kita. Nah, Bapak Ibu, kaum muslimin yang Allah rahmati, maka hari ini mari sama-sama kita jadikan seluruh pekerjaan kita, hari-hari kita, setiap menit, setiap jam yang kita kerjakan tidak membuat kita sengsara di akhirat, tapi membuat kita bahagia di akhirat. Mari jadikan seluruh aktivitas kita di pekerjaan akan membawa kita di surga. Mari jadikan surga sebagai end in mind, sebagai cita-cita terakhir kita, karena di sanalah muara dari seluruh kehidupan orang-orang beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itulah doa terbaik kita. Kita ingin bahagia di dunia, kita ingin bahagia di akhirat, kita tidak ingin masuk ke dalam neraka. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita, dan semoga Allah jadikan hidup kita berarti, karena hidup hanya sekali. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.